saya mau perkenalan dulu ya Bu. Nama saya Anjali Adriana, semester 3 PBRI. Nah, di sini saya akan mewawancarai Ibu di kelas 3. Apa yang menjadi kelemahan di sekolah ini? Kelemahannya apa dulu? Sekarang Kurikulumnya atau apanya? kelemahannya. Kelemahan dari kurikulum sebenarnya nggak ada kelemahan ya. Cuman dari semua kurikulum ini sekarang kan pakai KM. Cuma butuh penambahan aja, nggak ada kurikulum yang lemah. Nanti salah diartikan kalau lemah. Kurikulum itu ada penambahannya, mungkin kedepannya lebih terurai lagi kayak dulu itu pakai KTSP itu dijabarkanlah pembelajarannya, mata pelajarannya itu lebih spesifik gitu. Jika ini masih lebih bagaimana ya spesifik lagi. Saya juga, apakah karakteristik profil pelajar Pancasila sudah diterapkan di sekolah ini? Iya, tentunya sudah. Pertanyaan ketiga, berapa jumlah siswa keseluruhan yang ada di kelas 2? Yang ada di kelas 2 saja. 25. 25. Lelakinya berapa? Laki-laki 12. 12. Di sekolah ini ada operator sekolah. Ada. Berapa orang yang ada? Operator sekolah 1 orang. 1 orang. Terus bagian kayak petugas perpustakaan. Perpustakaan belum ada di sini. Kemarin sih, tapi pembagian yang kemarin itu yang lebih khusus yang jurusan perpustakaan belum ada. Cuman kalau di pembagian tugas ada guru-guru yang mengisi perpustakaan. Masih pakai guru. Kalau Yang khusus jurusan perpustakaan belum ada. kalau UKS UKS ada. pribadi. Iya. UKS ada. Di sekolah ini Bu menggunakan bahasa daerah lebih ke bahasa Indonesia. Kan kebanyakan ada masih Iya. menggunakan bahasa daerah. Kalau anak-anak di sini, karena kita memang Lombok, Sasak Kuen, bahasa kesehariannya pakai bahasa Sasak, tapi kalau di dalam kelas itu campur. Itu kan mesti ada menggunakan media. Di sini ada media proyek, contoh. Kalau proyek itu belum diterapkan di kelas 2, karena proyek itu kan masih membutuhkan waktu yang lama. Kita pakai PBL kayak gitu yang langsung penyelesaian masalahnya pada saat itu. Kalau proyek itu lebih ke kelas tinggi, karena dia kan sudah mengerti. Kadang sih, kadang nggak terlaluan. Nah, untuk masalah di sekolah ini dari dana bos itu sekolah ini berpatokan pada dana bos atau ada anggaran lain? Contohnya kan belum itu kan ada yang menggunakan dana bos, ada yang belum juga menerapkan dana bos itu. Kalau di sini kan semua bersumber dari dana bos. Semua perencanaan itu kan di awal tahun dari apa yang kita miliki sudah direncanakan. Semuanya sudah direncanakan. Jadi semuanya sudah tersalurkan, semuanya sesuai dengan rencananya. Oh ya, untuk kegiatan ekstrakurikulernya aktif atau tidak? Untuk saat ini, Ya, saat ini. saat ini yang baru itu cuma pramuka. Kamu kayak apa? Kalau yang lain itu kayak kesenian apa namanya, bernyanyi itu ada dance. Ibu sendiri itu lulusan S1 atau lulusan Saya itu berlatar belakang 3 jurusan. Yang pertama, saya ini dulu D2 PGAI, D2 PGAI itu pendidikan agama ya. Saya ambil pendidikan agama dulu pada tahun 2025.
Kemudian saya lanjut lagi ke IKIP, itu saya ngambil bimbingan konseling. Iya, bimbingan konseling. Nggak puas lagi dengan ilmunya, saya tambah lagi ilmunya ke PGSD. S1 lagi. S1 lagi PGSD. Jadi saya tuh kuliahnya 3 kali kuliahnya dengan ilmu yang berbeda. PGSD-nya ini di mana? Di UPI, Universitas Terbuka. Ini ada berapa buku dan referensi pelajaran yang digunakan di kelas 9? Di sini kalau sekarang IKM itu ada matematika, ada Pancasila, bahasa Indonesia, agama, PJOK, itu aja yang IKM. Tapi kalau yang di luar dari sumber pembelajaran itu banyak, nggak bisa disebutkan satu-satu. Strategi untuk mengajar yang harus diceritakan itu gimana? Apa strategi? Tergantung apa pelajarannya. Tergantung apa pelajarannya. Misalkan kita mau belajar calistung nih, calistung penjumlahan, tentunya kita pakai strategi yang membuat siswa itu cepat mengerti, menggunakan data, menggunakan apapun media yang ada, yang bisa yang konkret, ini yang nyata ya. Kalau kelas itu tidak bisa diajak bernalar, kalau kelas harus dengan dunia nyata, apapun yang ada, ujian itu yang kita pakai. Visi dan misi serta tujuan. Visi misi sekolah ini berkarakter, berinovasi, berprestasi. Tujuannya tentunya menciptakan generasi yang bertalenta, yang beragama, yang apalagi yang bermotivasi untuk belajar. Tentunya menciptakan generasi yang lebih maju dari ketimbang kita yang dulu. Dari fasilitas di sini itu apakah kayak kamar mandi kan mesti ada yang masih bisa digunakan? Iya, sebelah ujung sana kan kamar mandinya 3 ada 2 kayaknya sana. Tempat umum 1. Musola ada. Musola masih menggunakan perpustakaan. Belum ada musolanya, nggak pakai perpustakaan. Nama saya Adi Awaludin SPD. Untuk tahun depan semua guru kelas sudah tersertifikasi karena mereka sudah selesai PPD ya, sedang diketahui dapat semua. Jadi untuk tersertifikasi, kalau semuanya sudah tersertifikasi di sekolah ini per 2025 besok. Namun untuk data sekarang, sih yang tersertifikasi sekitar 5 orang per 2024 ya. Dalam kurikulum Merdeka ini dimulai secara bertahap 2 tahun lalu ya. Jadi tataran yang sudah menjalani kurikulum Merdeka kelas 1, 2, 4, dan 5. Ada pun kelas 3 dan kelas 6 itu masih kelas 13 karena secara Permendikbud itu masih membolehkan. Jadi tidak harus semua diseragamkan umur ya. Keseluruhan siswanya dari total siswanya 154 per akhir tahun ini 2024. Sejauh ini ekstrakurikuler yang berjalan itu baru pramuka, itu memang ekskul yang dulu diwajibkan oleh pemerintah sebelum keluar aturan kemarin itu, baru itu menjadi pilihan juga. Nah, ada pun ekskul yang lain
sejauh ini belum bisa berjalan karena keterbatasan tenaga dan ribet di pembayaran dana BOS. Ya. Ya, tidak ada pungutan ke siswa, tidak ada yang lain karena memang dibatasi kita sekolah negeri, pengambilan atau keuangannya murni dari dana BOS. Sejauh ini kami menyesuaikan dengan anggaran yang kami punya. Ketika kami punya hal-hal lain, misalnya peningkatan kompetensi guru agar bisa berjalan dan artinya efisiensi dana, kami berkelompok dengan sekolah lain di sekitar, dalam hal ini gugus, sehingga pendanaan untuk kegiatan itu bisa dibagi dengan sekolah-sekolah lain, sehingga pembebanan yang diambil dari dana BOS menjadi lebih sedikit, sehingga sisa dana lain bisa kita alihkan ke kegiatan-kegiatan seperti ini. Kalau membanding dua kurikulum itu sebenarnya tidak bisa kita bandingkan yang lebih bagus lebih ini ya. Biasa saja kami sebagai kata pelaksana dari kebijakan pemerintah tetap melakukan sesuai apa yang diperintah oleh kurikulum mengembangkan peserta didik. Namun kalau dilihat dari efisiensi dan sebagainya, masing-masing punya kelebihan. Kurikulum Merdeka itu membuat guru-guru bisa memetakan kemampuan anak sebagai fondasi awal untuk lanjut ke materi sebelumnya. Namun yang menjadi kendalanya masih pribadi saya melihat masih diberlakukannya namanya ujian serempak ya pada formal Merdeka ke sekolah. Tentu saja berbeda ya, itu dan sebagainya. Tapi kalau dilihat dari cara kerja kurikulum K13 itu dia enaknya dia pernah bilang atau semester KKD ini sudah jelas. Sementara di rumah ini kita dikasih bikin capaian pembelajaran yang mana satu JP itu berlaku satu fase 2 tahun. Jadi dia harus menelaah antara guru kelas 1 dan guru kelas 2 diskusi mana aja yang akan diajarin kelas 1, mana aja yang akan diajarin kelas 2. Itu yang menjadi sedikit istilahnya membutuhkan waktu lebih kolaborasi antara guru kelas 1 dan kelas 2. Kalau di Kumer K30 jelas nih KKD semester 1 kita gurunya tinggal mengembangkan tujuan pembelajaran sesuai karakteristik sekolah. Tapi kalau di Kumer itu 2 tahun itu harus ditelaah. Jadi kan lumayan membuat guru itu berpikir keras mana saja materi yang pas. Itu sih yang menjadi sisanya masing-masing punya. Kemudian apalagi yang namanya P5 itu kita bisa tarik P5 macam kayak SMK cuma yang bikin program. Soalnya ini sebelum ada MI itu lumayan besar. Untuk 300-an ada itu terbagi ya. Itu berdampaknya kan ke keuangan untuk pengembangan dan sebagainya itu akan berdampak. Sementara ini kalau saya pribadi mengembangkan sekali yang menjadi ciri kalau sudah lewat dari sepanjang koridor itu kan ada bacaan doa-doa yang terpampang gitu ya. Itu menjadi sekolah negeri lain itu menjadi nilai kami ya, menarik minat masyarakat. Adapun untuk hal-hal berkaitan dengan akademik, kami sejauh ini masih berjuang juaranya di tingkat gugus ya. Ada 10 sekolah kami dapat literasi, numerasi, lomba cerdas cermat kami dapat mewakili gugus sampai kecamatan. Itu yang sejauh ini yang kita dapat di sekolah.
14 dengan saya. Ada 6 guru kelas, 2 guru agama, 6 guru kelas, 9 tekniknya 3, 11 guru. 3 orang kepala teknik pun tenaga non pendidikan kayak operator, yang jaga sekolah, kepala sekolah ada 3 orang, sisanya guru 11 orang. 5 orang. Waalaikumsalam.